Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Berjumpa lagi Selamat dalam malam. acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Indra Triwinarti. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah melancarkan kegiatan pada malam hari ini. Monggo, biasanya Pak Jafar nggih ingkang membantu doa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu, Bapak, sebelum acara malam hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu, semoga semuanya diberikan kelancaran dan membawa dampak positif bagi kita guru-guru khususnya dan murid-murid pada umumnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Berdoa selesai, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Ibu pembawa acara. Silakan. Terima kasih Pak Jafar. Marilah kita ikuti bersama Bapak Ibu. Semoga kita bisa mendapatkan nilai positif dari aksi nyata Ibu Indra Triwinarti. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya mulai nggih, Bapak, Ibu-ibu. Injih. Monggo, Bu Iin. Saya mohon izin untuk share screen. Sebelum saya share screen, saya ada sedikit pantun. Semoga ini bisa menjadi poster. Bunga mawar, bunga melati, Cakep. berharap tumbuh. Selamat malam, semangat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan segala aktivitasnya, mengorbankan semua keperluannya untuk bisa hadir di malam ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya masih banyak kekurangan yang saya lakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya di sekolah panjenengan, tetapi kali ini saya ingin mencoba berbagi budaya positif yang sudah saya kerjakan dan teman-teman kerjakan di SDN 5 Tegalsari. Sebagai dasar akan saya sampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk mendorong tumbuhnya pendidikan budi pekerti. Yang dimaksud budi pekerti itu kekuatan batin dan psikologi, pikiran, serta tumbuhnya anak. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diambil intisarinya, yaitu pendidikan yang dijalankan menggunakan sistem Among. Sistem Among di sini adalah mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Jadi dalam pendidikannya Ibu, Bapak, tidak seharusnya kita menggunakan kekerasan atau pemaksaan. Kita ingat nggih, anak-anak itu seperti apa layaknya anak kecil yang belum punya dosa. Semestinya kita bisa mengasuh, momong, melayani dengan cinta dan kekeluargaan tanpa membandingkan atau membedakan dari masing-masing anak. Ngoten nggih, Bapak, Ibu. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang tepat, saya siap untuk langsung diinterupsi. Intisari yang kedua, kodrat alam. Kodrat alam yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya mendidik anak ini dengan memperhatikan minat dan bakat murid. Dan ketika kita mendidik harus menyesuaikan dengan zamannya, Bapak, Ibu. Jangan waktu kita mendidik zaman sekarang, kalau kita mengenal dengan generasi Z, itu kita menggunakan metode atau menerapkan teknologi yang masih pada zaman 80 atau 90-an, karena ini tidak akan relevan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trikon. Yang artinya kontinu atau melestarikan, konvergen yang menerima dan terbuka, konsentris memadukan. Selanjutnya tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini maksudnya adalah ada kesatu paduan antara tiga lingkungan pendidikan yang dialami oleh anak, yaitu alam keluarga atau lingkungan keluarga, alam perguruan atau lingkungan sekolah, dan alam pergerakan pemuda, lingkungan masyarakat. Jadi ketiga lingkungan ini semestinya menjadi aspek atau lingkungan yang saling menguatkan. Jangan sampai terjadi ketika di sekolah misalnya diajarkan untuk berkata jujur, tetapi nanti sampai di rumah ternyata orang tuanya suka berbohong. Misalnya saja menjanjikan sesuatu pada anaknya, ternyata pas pada harinya apa yang dijanjikan tidak diberikan. Selanjutnya, berhamba pada anak. Jadi Bapak, Ibu, sebenarnya pendidikan yang kita lakukan ini seharusnya menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek. Jadi pembelajaran itu menjadi sepenuhnya berfokus pada diri anak didik.
apa yang diperlukan anak didik, bukan apa yang kita punya untuk diterapkan pada anak didik, tetapi apa yang dibutuhkan anak didik kita berusaha memfasilitasi atau melayani atau membimbing anak tersebut menemukan apa yang dia butuhkan. Selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti ini adalah perpaduan yang muncul dari yang pikiran tidak kelihatan akhirnya bersatu dalam aksi nyata, dalam perbuatan. Selanjutnya, bermain adalah kodrat anak. Jadi dalam pendidikan ini kita harus memahami tahap perkembangan anak, bahwa sebenarnya anak itu jiwanya ya jiwa bermain, bukan jiwa yang dipaksa untuk menyelesaikan suatu tugas yang kadang kita sebagai guru memaksa ini loh yang harus dikerjakan sebagai tuntunan pembelajaran. Jadi pendidikan untuk anak ini seharusnya dilalui dengan tahapan perkembangan anak. Ketika anak-anak tahap perkembangannya masih dunia bermain, sebisa mungkin apa yang kita berikan itu tidak memaksakan suatu keadaan yang bisa menjenuhkan atau jauh dari bermain, serius terus. Yang ketiga, trilogi kepemimpinan. Insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah ini, seperti ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu memahami tentang trilogi kepemimpinan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada ditambahkan. Saya persilakan Bu Riris sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Sementara belum Bu, saya masih mengikuti panjenengan, presentasi panjenengan. Monggo dilanjut dulu. Terima kasih. Selanjutnya saya ambil garis besarnya, benang merahnya, bahwa pendidikan dengan sistem among, asah, asih, dan asuh menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, berpusat pada anak dengan trikon, tripusat pendidikan, dan trilogi kepemimpinan tadi, serta pendidikan ini sebenarnya bertujuan untuk menuntun, membentuk budi pekerti anak. Nah, dalam pendidikan dan pengajaran pelaksanaan di sekolah, seorang guru harus memiliki kompetensi. Artinya ternyata tidak semua orang bisa menjadi guru yang berkompeten. Kalau menjadi guru asal guru kemungkinan bisa ya, tetapi yang berkompeten dan memiliki nilai plus itu belum bisa terpenuhi semua. Dari pendidikan yang saya ikuti, ternyata guru, terutama guru penggerak, itu harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid artinya
Setiap guru penggerak harus mampu melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada murid sebagai subjek, bukan berorientasi untuk dirinya sendiri atau untuk mencapai sesuatu pembelajaran atau pengajaran yang sudah ditetapkan. Misalnya harus mencapai materi A yang sudah disepakati oleh lingkungan yang lebih luas dari sekolahnya, tetapi harus tetap memperhatikan atau berpihak pada murid yang ada di sekolahnya. Bagaimana kemampuannya, kalau memang sudah mampu untuk dinaikkan ke level kesulitan yang lebih tinggi, baru bisa diikutkan. Misalnya belum mampu dan itu masih di bawah standar dari apa yang ingin dicapai atau target materi, ya berarti tidak harus mengikuti target materi yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait yang lebih tinggi. Mandiri. Jadi seorang guru itu harus mandiri. Mandiri dalam arti memiliki keinginan, kemauan yang tumbuh dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri, tanpa dipaksa orang lain, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sebagai guru. Reflektif. Seorang guru dituntut untuk mampu membuat atau mengevaluasi dirinya dan apa yang sudah dilakukan, mencari nilai baiknya dan apa kekurangan-kekurangannya, apakah tujuannya sudah tercapai, bagaimana respon murid di sekolah, itu juga harus dimiliki oleh seorang guru. Selain itu, kolaboratif, yang artinya guru harus mampu membangun kerjasama kolaboratif dengan rekan guru lainnya. Karena pada dasarnya di sekolah itu kita tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dalam lingkungan sekolah, dalam komunitas sekolah. Selanjutnya, inovatif. Seorang guru tidak lepas dari inovatif. Kita dituntut untuk selalu mampu berinovatif, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak sampai ketinggalan zaman, tidak membosankan, dan beraneka ragam, kreatif, sehingga anak-anak cenderung menjadi lebih kreatif dan kreasi. Selanjutnya, peran guru yang harus dimiliki menjadi pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin pembelajaran ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab guru untuk mengelola kelas yang diampu. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Jadi guru harus mampu menggerakkan komunitas-komunitas praktisi yang ada di lingkungannya atau yang diikutinya. Menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid ini dituntut kepada seorang guru, karena pada dasarnya pendidikan ini adalah untuk membimbing anak. Jadi pendidikan ini berpihak pada anak. Di kelas atau di sekolah akhirnya akan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid bisa menjadi lebih mandiri, bisa menjadi menggerakkan teman-temannya, memimpin diri sendiri dan kelompoknya. Sebelum masuk ke budaya positif, kita harus memiliki visi. Visi ini adalah gambaran keadaan yang diharapkan terjadi di sekolahnya pada masa yang akan datang.
Kalau boleh saya tahu, mungkin Bu Riris bisa berbagi visi apa yang sudah sekolah panjenengan tetapkan, mungkin kita bisa sharing. Sebentar Bu, kalau di tempat di sekolah saya visi itu yang karena di sekolah saya itu sudah ada guru penggeraknya ya Bu ya. Ya, itu jadi visinya yang menyangkut ke profil Pancasila itu Bu. Saya juga belum paham itu. Terima kasih Bu Riris. Selanjutnya, visi ini sebenarnya dirancang dengan menggunakan pendekatan manajemen inquiry apresiatif, IE. Kalau bahasa Inggrisnya saya mencoba IE, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya IA, yang berbasis pada kekuatan atau potensi dari dalam dan diimplementasikan dengan prakarsa perubahan. Jadi visi itu bukan berdasarkan apa yang ingin ingin ditirukan dari pihak lain. Misalnya ada lembaga seperti ABC, tujuannya ABCD, tetapi lebih pada kekuatan yang ada pada sekolah kita sendiri. Nah, untuk membangun budaya ini nanti, dari visi tersebut kita akan menyusun prakarsa perubahan. Inilah yang menjadi bibit tumbuhnya budaya positif di sekolah. Prakarsa perubahan ini bisa disusun dengan menggunakan tahap bagja, seperti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja ini akan membimbing kita untuk menemukan kegiatan atau budaya apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi di sekolah. Nah, sedangkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini memberikan panduan, gambaran, arah serta tujuan pendidikan, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia dan masyarakat. Tujuan pendidikan dalam sederhananya tercermin dalam visi sekolah. Jadi visi sekolah yang tersusun itu sebenarnya adalah gambaran keadaan masa datang, yang di dalamnya terbentuk perilaku-perilaku sebagai wujud budaya positif di sekolah. Budaya positif ini yang akan menjadi benih atau perilaku murid yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut ini Bu, yang saya tampilkan adalah dokumentasi saya dari sekolah kami di SD 5 Tegalsari. Ini ketika kami menentukan visi dan prakarsa perubahan pada tahun 2024-2025. Selanjutnya saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif ini meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri
dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Disiplin positif itu maknanya lebih luas, tidak hanya sekedar mematuhi peraturan dan tepat waktu, tetapi sebenarnya lebih tepatnya adalah manajemen perilaku individu yang berasal dari kendali dirinya sendiri yang bernilai positif. Ini termasuk motivasi intrinsik, intrinsik. Jadi motivasi yang paling kuat adalah motivasi intrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tindakan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ternyata banyak teori nilai-nilai kebajikan yang sudah berkembang. Dalam pendidikan kali ini yang saya terima ada sekitar 7 nilai, ada 6 nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter Indonesia, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, dan The Virtues Project. Dalam profil pelajar Pancasila, karakter yang ingin dibentuk atau nilai kebajikan yang ingin diwujudkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sedangkan menurut IBO Primary Years Program, ada sikap murid yang diharapkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter menyatakan nilai keyakinan seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sedangkan rangkuman dalam petunjuk seumur hidup dibedakan menjadi 2, yakni keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup meliputi nilai-nilai keyakinan seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, dan keteguhan hati. The 7 Essential Virtues menyimpulkan nilai keyakinan, nilai kebajikan seperti empati, suara hati,
kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sedangkan di tabel putih itu adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada sekitar 40 nilai kebajikan yang terangkum dalam tabel. Mungkin kalau saya ambil sebagian contoh, ada yang bersifatnya individu, ada yang bersifat kolaboratif. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Standar Pendidikan Nasional menyimpulkan atau menyebutkan bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini Bapak Ibu mohon, ini adalah contoh kegiatan budaya positif disiplin di sekolah saya yang mengedepankan atau membangun nilai kolaborasi. Berikut ini yang foto anak-anak berseragam biru. Ini adalah kolaborasi ketika mereka membentuk lambang sila kedua dari Pancasila. Sedangkan yang memakai seragam kuning ini, mereka adalah kolaborasi ketika sedang berlomba. Kerjasama. Nggih, Bu Liris, benar. Terima kasih. Berikutnya adalah kegiatan positif yang diterapkan di sekolah kami, yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Ini sesuai visi sekolah kami yang ditetapkan, yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah contoh kegiatan literasi.
Kegiatan literasi ini sebenarnya baru buat kami. Jadi kami mengembangkan literasi ini dengan mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan kegiatan setiap pagi sebelum pembelajaran. Itu kita menyisakan waktu, memberi waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sesungguhnya perilaku manusia ini ada dasarnya atau ada motivasinya. Motivasi yang pertama adalah menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Motivasi ini adalah motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Contoh dalam kalimat, misalnya apa yang dikerjakan seorang anak itu, jika ada seseorang anak mengerjakan sesuatu, misalnya seperti ini, saya mau belajar karena saya pengen bisa. Terus ada lagi siswa yang lain, saya ikut kursus, maksudnya ikut kursus bahasa karena saya ingin menguasai bahasa Inggris. Jadi tindakan yang mereka kerjakan ini bukan dipengaruhi oleh faktor luar, tetapi lebih dari apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Selanjutnya, motivasi kedua dan ketiga ini adalah jenis motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah motivasi yang ada pengaruh faktor luar. Ada sesuatu yang dari luar yang mempengaruhi perilaku anak tersebut, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebagai motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya perilaku anak ketika anak melakukan sesuatu, misalnya saja mengerjakan tugas agar anak tersebut tidak dihukum oleh guru. Jadi anak tersebut mengerjakan tugas, motivasinya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan apabila dia tidak mengerjakan. Sedangkan contoh untuk mendapatkan imbalan ini, murid menyelesaikan tugas itu biasanya karena ingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan penghargaan. Misalnya saja, saya mau belajar. Kenapa saya mau belajar? Karena saya ingin mendapat juara 1 dan akhirnya nanti saya dapat piala atau piagam atau hadiah. Biasanya motivasi yang berasal dari luar itu tidak akan bertahan lama atau tidak mampu permanen dalam diri anak. Selanjutnya, hukuman. Hukuman ini pada jangka pendek akan nampak berhasil, tetapi pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam jangka panjang, seperti timbulnya rasa marah, sedih, kecewa, malu, dendam, dan lain-lain. Kalau hukuman bisa menimbulkan rasa kecewa, kita sudah tahu nih Bu, Bapak, Ibu, kalau hukuman itu kesannya ya sudah negatif. Kalau kita mendengar hukuman, pasti itu sesuatu yang jelek. Ternyata penghargaan juga hampir seperti itu. Penghargaan itu kalau ditelaah bisa menjadi hukuman. Artinya begini, kalau termotivasi untuk mendapatkan penghargaan
dan akhirnya penghargaan itu akan menimbulkan hukuman, terutama bagi yang merasa tidak berhasil, misalnya juara 2. Yang juara 2 ini merasa terhukum, akhirnya menjadi malu. Penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, ketika adanya penghargaan yang diberikan pada anak, itu akan menimbulkan kompetensi yang pada tingkat tertentu saling membenci, merasa terintimidasi. Anak yang kebetulan mendapatkan peringkat di bawahnya ini akan merasa sakit hati, karena sakit hati sama temannya yang mendapat nilai lebih baik. Nah, ini akan menimbulkan rasa kecewa yang akhirnya bisa dendam atau benci sama temannya yang lebih baik tersebut. Penghargaan juga mengurangi kreativitas. Jadi apa yang dilakukan ini karena termotivasi dengan penghargaan, kreativitasnya berkurang. Dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Sebenarnya penghargaan efektif dalam mendorong tindakan segera, tetapi jika terlalu sering digunakan, individu dapat menjadi tergantung pada penghargaan tersebut dan kehilangan motivasi intrinsiknya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia malam ini, masuk pada materi keyakinan sekolah atau kelas. Dengan nilai kebajikan-kebajikan yang sudah saya sampaikan tadi, implementasi di sekolah ini sangat diperlukan. Apa sih sebenarnya keyakinan sekolah atau kelas itu? Kalau jenengan tidak keberatan, bisa kita berbagi mungkin sebenarnya apa sih keyakinannya, keyakinan kelas, apa itu keyakinan sekolah. Adakah yang punya gambaran sebelum saya lanjutkan? Apa sebenarnya keyakinan sekolah? Begini Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu sebenarnya kalau dulu, kalau kita mengambil sejarahnya atau sejarahnya, sebenarnya kalau dulu istilahnya kita mengambilnya peraturan sekolah. Dari masa ke masa setelah ditelaah oleh pihak-pihak yang lebih kompeten, itu peraturan sekolah berubah lebih baik lagi menjadi kesepakatan sekolah. Dan saat ini kesepakatan yang saat itu menjadi yang terbaik sesuai dengan perkembangan zamannya, kita meyakini dengan adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sebenarnya adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nilai-nilai dan prinsip ini seperti yang sudah saya uraikan tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sekitar ada 6 teori tadi. Contohnya di sini saya sampaikan sedikit saja, seperti profil Pancasila itu, terus menjaga kebersihan, tanggung jawab, tepat waktu, kerjasama, dan lain-lain. Saya ada video pembelajaran ketika kami menyusun keyakinan kelas di kelas 2. Coba saya putarkan videonya. Semoga ini bisa
menginspirasi dan bisa menjadi refleksi saya dan sekolah saya. Sebentar nggih Bapak Ibu, saya coba putar videonya. Apakah video saya sudah terlihat Bapak Ibu? Gambar Bu tidak bergerak. Oh, tidak bergerak lagi. Sekedap nih. Coba saya Iya. seperti. Lek arep raja nanti dhewe kok angkati dhewe kuwi di mobil mana 10 menit kan Ini belum masuk ya. Belum masuk videonya. terbang Suara motor itu. masuk nggih Bapak Ibu? Suara video yang saya setel masuk mboten? Ini Masuk. lanjut terus saja Bu. Bu, Nggak izin apa-apa. bertanya boleh? Nggih, silakan. Ya, ketika membuat kesepakatan kelas, panjenengan kan kelas 2 ya. Ya. Apakah ada tantangan tersendiri, Bu? Mengingat anak-anak kelas 2 itu kan sangat aktif dan masih kesulitan ya untuk diberi pemahaman apa ya sudah semuanya sudah bisa diberi pemahaman seperti itu langsung ini saya, ini Bu, saya ini Bu langsung seperti itu apa ada kesulitan yang lain, Bu? Nggih. Terima kasih Bu Riris atas pertanyaannya. Nggih, untuk yang waktu di kelas 2 itu anak-anaknya kan memang aktif, suka ngomong sendiri, suka lari-lari. Sebentar saya coba mau masuk ke ini nggak bisa nih. Share screen. Saya nyoba video saya. Ternyata tetap tidak masuk ya. Dideskripsikan saja, Bu. Oh ini. Jadi begini. Saya tutup dulu. Nah, dalam penerapan keyakinan tadi
karakter anak-anak kelas 2 itu kan masih suka rame, masih ini nih. Dan kebetulan di kelas saya itu karena kelasnya bersebelahan dengan kelas 1. Jadi waktu menyusun ini biasanya anak-anak menyampaikan bahasanya itu bahasanya dia. Nah, waktu itu ketika menyampaikan itu saya tuntun. Misalnya bahasanya bahasa Lukas, oh ini maksudnya begini. Bu, bahasanya kadang anak-anak itu menggunakan bahasa ibu dan celometan. Nah, itu saya tuntun maksudnya apa, itu saya arahkan. Terus nanti waktu penyampaiannya juga saya bantu. Misalnya mau menemukan suatu nilai keyakinan, itu saya bantu. Misalnya kalau ada yang temen yang nggak bisa gimana, nah itu dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk menumbuhkan apa yang ide yang mereka ingin sampaikan. Kadang yang apa yang mereka ucapkan itu berulang. Jadi namanya anak-anak tetap dituntun, apalagi yang masih kelas 1, karena usia yang masuk kelas 2 ini tidak semuanya sudah usia yang siap, Ibu. Bagaimanapun apalagi anak-anak yang belum bisa menulis. Sayangnya yang saya laksanakan di sini itu kekurangan dari kegiatan saya ini, Bu. Saya hanya menuliskan saja. Sebenarnya kalau kita pakai media seperti stiker atau gambar-gambar yang mewakili, kita mengarahkan melalui gambar-gambar itu mungkin bisa menjadi lebih baik. Begitu Bu Riris mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Dari semua kegiatan, selanjutnya ini masuk teori kontrol. Teori kontrol ini dari Dr. William Glasser yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan. Dr. William ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau memaksa. Ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya sebenarnya bukan kita, bukan guru, tetapi sebenarnya anak sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua ini hanya ilusi, Bapak Ibu, bukan sebuah fakta yang memang ini benar-benar baik, bukan. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya bukan guru tidak memaksa murid. Artinya guru ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Guru hanya bisa memaksa, nampak bisa memaksa atau mengontrol perilaku murid apabila murid ini sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jika dalam waktu tertentu anak ini menyadari, biasanya akan timbul rasa penolakan atau murid ini menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jika menurut guru A, maka apa yang dilakukan adalah A. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka sebenarnya belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala untuk guru itu sulit mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena biasanya guru menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang digunakan untuk mempengaruhi murid, Selanjutnya, paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Adanya perubahan ini seperti ini. Bahkan yang saya tampakkan ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang saling curigakan. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimilikinya. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Penghukum.
yakni menggunakan hukuman fisik maupun verbal sebagai pengontrol perilaku murid. Biasanya Bapak Ibu, guru yang menerapkan posisi ini percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu melalui cara mereka sendiri, dan biasanya nada suaranya tinggi. Contoh kalimat yang biasa diucapkan sebagai tanda kalau menerapkan posisi penghukum adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya, kamu harus lari keliling lapangan karena terlambat. Fungsi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menimbulkan perasaan bersalah pada anak. Guru pada posisi ini seringkali menggunakan keheningan atau kata-kata yang membuat siswa merasa tidak nyaman dan bersalah. Nada suaranya halus, memelas, merapat pada anak. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasanya suaranya halus, nah ini mungkin kalau pas menyapa pada anaknya, jangan-jangan menerapkan fungsi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Dampak dari posisi ini adalah Bapak Ibu, siswa itu sebenarnya merasa tidak berharga dan memiliki penilaian diri yang buruk. Contoh dari pernyataan ini seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kalimat-kalimat ini sebenarnya halus, tetapi oh iya, oh ini salah saya, oh ini saya yang menyebabkan begitu kesan yang ditimbulkan pada anak. Fungsi selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, Bu, Bapak, tetapi lebih berupaya dengan pendekatan persuasi. Pada posisi ini biasanya guru menggunakan hubungan baik dan humor. Tapi juga ada pengaruh negatifnya juga. Biasanya kalau anak membutuhkan bantuan, itu anak dan guru tidak mau membantu, itu anaknya akan menjadi kecewa. Dan efek yang lain, anak ini akan bertingkah berlaku seperti itu hanya pada guru tersebut, tetapi pada guru lain tidak. Biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, bisa bercanda, dan bahasanya itu merapat sama anak, senyum. Contohnya dalam kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dari sini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan dirinya, oh iya ternyata selama ini saya berperan sebagai teman. Mungkin sudah saatnya kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Fungsi selanjutnya adalah pemantau. Memantau itu berarti mengawasi, nggih, Bapak Ibu. Kalau kita memantau perkembangan anak, berarti kita mengawasi anak. Nah, pada saat kita mengawasi ini, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Biasanya seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan, catatan, data, itu sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker atau slip catatan. Biasanya nada suara yang digunakan itu datar, terus bahasa tubuhnya formal. Contoh kalimat atau pertanyaan atau pernyataan yang biasa terungkap dalam posisi atau fungsi kontrol sebagai pemantau itu seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah contoh ketika kita menjalankan fungsi sebagai pemantau. Fungsi selanjutnya adalah manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid, membimbing murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi murid ini diajak menganalisa apa yang menjadi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan murid yang sudah ada. Jadi Bu, manajer ini lebih membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kalimat yang menjadi bisa kita indikasikan kalau kita sedang menerapkan posisi kita sebagai manajer itu seperti ini. Apa yang kita yakini? Biasanya kita akan mengarahkan atau membimbing untuk menemukan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Nah, setelah jawaban kita kembalikan lagi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Biasanya jawabannya, ya Bu, bersedia. Nah, jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya hanya akan, saya mau minta maaf Bu, seperti itu. Minta maaf dan kemudian tidak mengulanginya lagi. Nah, dari bimbingan ini, sebenarnya anak termotivasi dari dirinya sendiri. Apa nilai baik yang diyakininya dan apa yang akan dikerjakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahannya. Pada dasarnya gini Bapak Ibu, kesalahan yang terjadi atau yang dibuat anak itu adalah sebagai usaha, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, papan, sandang, dan juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, dan juga lagi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi merasa diterima Ibu, merasa bersama. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti temannya, keluarganya, pasangan hidupnya, binatang peliharaannya. Jadi merasa diterima untuk bergabung dalam komunitasnya. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan, berhubungan dan kekuatan ini adalah untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Jadi anak ini menjadi terampil, unggul, dan prestasinya diakui, didengarkan, dan anak ini memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini sesuatu yang dianggap berharga, bisa membedakan, bisa mencapai, merupakan tingkat pencapaian tertentu, kompeten, dan adanya keinginan untuk meninggalkan pengaruh atau mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan.
di mana kebutuhan ini meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan apa yang diinginkan. Biasanya anak-anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi itu banyak bergerak, suka mencoba. Jadi kalau misalnya murid-murid Bapak Ibu di sekolah ini banyak maunya atau banyak aktivitasnya, oh berarti anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk kebebasan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, bercanda, yang intinya menumbuhkan kegembiraan. Nah, Bapak Ibu, apabila 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi, biasanya akan mendorong anak atau murid kita melakukan kesalahan. Nah, ketika menghadapi kesalahan itu ada yang namanya restitusi. Kalau restitusi itu sebenarnya biasanya yang paling familiar itu orang-orang yang berhubungan dengan hukum nggih, Bapak Ibu. Orang-orang yang misalnya jaksa atau pihak kepolisian, ini biasanya bahasa restitusi itu sudah familiar. Untuk dunia pendidikan bisa menjadi kosakata yang baru, tetapi yang harus juga cepat familiar. Apa tuh sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu adalah karakter baiknya ya, bukan karakter negatifnya. Restitusi itu proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Dan mereka akan berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka wujudkan pada dirinya sendiri dan memperlakukan orang lain. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadikan orang yang sukses. Ini adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ucapan-ucapan ini, Bu, yang saya share, Bapak, ini adalah ucapan atau pernyataan atau bisa perkataan, pernyataan, pertanyaan yang kita sampaikan ke anak ketika kita menstabilkan identitasnya anak yang sedang berbuat kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini menguatkan identitas dari murid yang berbuat salah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar atau ada alasannya. Contohnya begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi atau berubah menjadi orang yang dia inginkan. Sebagai kalimat penuntunnya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ini adalah mengingat kembali apa yang dipercaya anak tersebut. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal buat kamu? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah seketika restitusi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu yang mau ditanyakan, atau mungkin bisa menambahkan, atau boleh juga menanggapi atau mengoreksi barangkali apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Monggo, barangkali ada yang berkenan. Bu, saya tanya Iya, sebentar. Halo. iya, monggo Bapak. Untuk fungsi kontrol yang paling sesuai untuk kelas-kelas bawah itu yang seperti apa? Yang mana kira-kira? Tadi kan ada kontrol apa itu macam-macam yang sudah dijelaskan. Itu untuk anak-anak katakan kelas 1, 2 itu yang paling cocok yang mana menurut Ibu Indra? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dari kelima fungsi kontrol itu, fungsi manajer bisa diterapkan di kelas manapun Bapak. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau di tingkat yang lebih tinggi SMA juga bisa. Hanya levelnya serta tindakannya yang berbeda. Kalau di kelas 1, kelas 2 kita harus menuntun sedikit demi sedikit. Bahkan untuk memunculkan idenya anak, itu kita harus menemukan celah-celahnya. Itu yang kemarin pernah saya lakukan gini. Pertanyaan ketika kita menstimulus, mendorong, memancing anak untuk mengeluarkan idenya itu, ditanya gini, apa yang kamu rasakan? Nggak tahu. Loh, begitu jawab, ditanya lagi, nggak tahu. Nah, akhirnya tetap dibimbing dengan pelan, dengan bahasanya. Kadang kita menyisipkan bahasa yang sederhana, ini loh Ndok, maksudnya begini ya, harus sedikit demi sedikit. Bedanya kelas 1, kelas 2 dengan kelas tingkatan atas itu seperti itu. Pemahaman bahasanya sudah lebih kompleks kalau di kelas atas. Kalau di kelas 1, 2 kita harus membimbing sedikit demi sedikit. Begitu Bapak, jadi kita menggunakan bahasa dan mengarahkan bahasa juga. Begitu Bapak Ja'far, sudah sesuai dengan yang ditanyakan harapannya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan share screen saya. Ini adalah dokumentasi ketika saya menjalankan fungsi kontrol dan restitusi. Anak ini sebenarnya berbuat kesalahannya sederhana ya. Anak kelas 2 dan kelas 3 itu waktu kelas 1 mendapatkan kertas mewarnai. Ada anak yang tanpa izin itu mengambil kertas warna di meja guru. Ini perbuatan yang sederhana tapi yang bisa merusak kepribadian anak juga kalau dilanjutkan terus-menerus tanpa ada bimbingan. Dan ini respon anak ya setelah kita melakukan restitusi. Ini adalah sebenarnya ini juga video. Ini anak menyampaikan apa yang dia rasakan ketika dihadapkan dengan langkah restitusi dari guru, dari saya sendiri.
dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau kita sebelum-sebelumnya sebagai penghukum, sebagai teman, itu tidak begitu membekas atau tidak bernilai positif dalam dirinya. Tapi begitu menggunakan restitusi, anak ini menyampaikan bahwa dia merasa lebih nyaman, lebih senang, lebih menyadarinya. Dari kegiatan ini Bapak Ibu, saya menggunakan refleksi dengan model 4P, yaitu peristiwanya, dari pendidikannya, dari menyusun visi dan prakarsa perubahan di sekolah, melakukan restitusi dengan mempraktekkan fungsi kontrol sebagai manajer. Ini ada perasaan, jadi saya itu merasa menemukan dunia baru dengan ilmu baru yang tidak terduga. Sebelumnya yang berdampak pada tumbuhnya rasa senang, bahagia, dan tenang. Jadi perasaan saya ketika sudah menjalankan seperti ini dan anak-anak merasa nyaman, walah ternyata begini. Jadi saya juga senang, bahagia, dan akhirnya tenang. Ternyata anak-anak tidak sakit hati. Pembelajaran dan perubahan. Sebelumnya saya menjalani fungsi kontrol itu sebagai lebih berperan banyak sebagai teman, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Nah, perasaan yang timbul saat itu kadang timbul rasa ragu, apa sudah sesuai apa belum dengan harapan anak, terus bagaimana sikapnya anak-anak nanti, kan penasaran juga kalau tidak ada yang memantau apakah masih tetap seperti itu atau sudah tetap berubah menjadi baik. Nah, sesudah saya menjalani fungsi kontrol sebagai manajer dengan pendekatan segitiga restitusi, perasaan saya menjadi senang. Ya senang ya Bu, Bapak, bahagia. Kenapa? Karena bisa membantu anak menemukan nilai keyakinan yang tumbuh dari pemahaman dirinya, yang termotivasi dari dalam dirinya, tanpa menimbulkan kebencian. Biasanya kalau anak itu mendapat teguran dari guru atau mendapat hukuman atau di ABC-kan sama guru, itu rasa bencinya tumbuh, kecewanya tumbuh, ada rasa malu juga. Tetapi dengan restitusi ini anak malah lebih senang dan merasa lebih nyaman. Dari rasa ini saya juga menjadi tenang karena tidak mengakibatkan anak-anak dendam atau kecewa. Sebelumnya saya berpikir bahwa anak ini adalah objek perubahan budaya positif. Tetapi sesungguhnya kenyataannya adalah anak itu adalah pelaku, subjek. Dari sini saya semakin yakin dengan apa yang saya lakukan terhadap anak-anak dan memotivasi pendidik lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, dari pengalaman saya sebenarnya sebelum-sebelumnya itu juga pernah sudah mengalami atau melakukan restitusi, tetapi kadang tidak lengkap dan tidak teratur. Dan dari hari ke hari atau setiap ada kasus belum konsisten menggunakan restitusi, masih tergantung mood-moodan gitu Bu. Langkah-langkah yang saya jalani saat itu ya mendekati anaknya, kemudian saya ajak duduk, saya suruh cerita apa yang terjadi, terus alasannya apa. Kadang ini masih terbesit, nah kalau seperti itu nanti kalau ibunya marah gimana, kalau ibunya terus anaknya sakit gimana gitu. Nah itu kan menimbulkan, sebenarnya bukan manajer tapi menemukan rasa bersalah. Perbedaan yang terjadi dari fungsi kontrol sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, sekarang menjadi manajer. Perasaannya yang tadinya ragu-ragu, penasaran, saya akhirnya menjadi senang, bahagia, dan tenang. Penerapan di masa mendatang, saya akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan konsisten untuk menciptakan budaya positif ini, melakukan fungsi kontrol sebagai manajer secara konsisten, dan meningkatkan kompetensi diri. Hal-hal penting untuk mendukung yaitu konsistensi dan kolaborasi Bu.
hal-hal yang baik yang sudah ada pada saya, ada kemandirian, ada kematangan emosi, tetapi tetap perlu saya perbaiki lagi. Dan yang perlu sangat perlu untuk diperbaiki itu kolaborasi dan konsistensinya. Tantangan dan solusinya, ternyata tidak semua pendidik memahami konsep budaya positif. Jadi inkonsisten ini bisa disebabkan oleh hal ini. Kurang konsisten dilakukan semua pendidik dan kurangnya pemahaman warga sekolah. Solusinya membangun kerjasama dengan warga sekolah, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, saling berbagi ilmu dan praktek baik, serta mendorong rekan sejawat juga untuk mengikuti pendidikan atau diklat semacam ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya berbagi apa yang saya alami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kompetensi jenengan, kompetensi saya. Dan sebelum saya tutup, seperti tadi ada pantun, bisa ditanggapi nggih dengan cakep. Cakep gitu ya. Orang tunek nih orang. Iya. Sebentar. Saya tutup dulu share screen saya sebelum diakhiri nggih, sebelum saya kembalikan ke Bu Riris, saya ada pantun. Taman bunga indah berseri, Cakep. menuntut ilmu tiada henti, Cakep. tetap semangat berilmu dan berbagi, Siap. walau usia tidak dini lagi. Terima kasih atas perhatian dan tanggapan responnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya kekurangan dan kesalahan, dan jika ada baiknya itu semata-mata Allah ingin membukakan sesuatu yang baik terhadap panjenengan, terhadap Bapak Ibu semua yang hadir. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Bu Iin sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, semoga pemaparan dan penerapan budaya positif dari Ibu Indra membawa kita lebih baik lagi, membawa anak didik kita menjadi lebih baik. Usia bukan patokan, Bu. Ketika saya belajar itu banyaknya juga dari para senior-senior gitu, seperti panjenengan. Saya juga tahap belajar, jadi kita sama-sama belajar walaupun tua tetap belajar. Katanya seperti itu nggih Bu In. Iya, jadi pembelajar sepanjang hayat. Betul. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga semuanya lancar, berkah, barokah, dan kita dipertemukan di dunia nyata, tidak hanya maya. Semua yang hadir nggih, terima kasih. Terima kasih. Sekian dulu. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan.